UFC akan menggelar serangkaian pertandingan akbar pada tahun 2024. Event yang dinantikan adalah hajatan UFC berangka yang sudah mencapai UFC 300 yang akan dihelat pada bulan April 2024 mendatang. Bos UFC Dana White telah mengumumkan 3 pertandingan yang akan mengisi kartu utama UFC 300. Namun duel kartu as atau pertandingan main event masih dirahasiakan. Meski begitu, UFC sudah mengumumkan 2 mantan juara yang akan bertanding. Pertama, mantan juara kelas berat ringan, Jiri Prochazka. Dia akan menghadapi Alexander Rakic. Kedua, ada nama mantan juara kelas bantam, Aljamain Sterling yang naik ke kelas bulu. Sterling akan menantang petarung peringkat ke-7 kelas bulu, Calvin Kattar. Pertarungan kali ini tentu akan menambah amunisi motivasi bagi comeback-nya Sterling usai dipecundangi Sean O'Malley pada laga perebutan gelar kemarin. They said he was talking to Alja. Earlier leg attack for Aljamain Sterling here. O'Malley doing a good job of attacking his wrist. We saw Leon Edwards do the same thing against Kamaru Usman. What it might be like early round 2. Sterling on it. Sterling in a lot of trouble. Saat itu di atas kertas banyak yang menjagokan Aljamain yang keluar sebagai pemenang. Namun faktanya berkata lain. Usai kekalahan tersebut, laga besok di UFC 300 akan menjadi titik balik untuk jagoan asal Jamaika itu. Tidak ada event atau semacamnya, tapi aku akan memberitahu 13 April UFC 300, kata bos UFC Dana White melalui akun media sosial UFC. Peringkat 2 Jiri Prochazka versus peringkat 5 Alexander Rakic, ujarnya. Mantan juara kelas bantam Aljamain Sterling naik ke kelas bulu untuk menghadapi petarung peringkat 7, Calvin Kattar, ujar pria berkepala pelontos itu. Now, what everybody's been waiting for. No main events or anything like that, but I will tell you April 13th. UFC 300, number 2 ranked Jiri Prochazka versus number 5 ranked Alexander Rakic. Former bantamweight champion Aljamain Sterling moves up to featherweight to face number 7 ranked Calvin Kattar. And the return of Bo Nickel. He hasn't lost a fight in 5. He's got 5 wins, all coming by finish. He's 5-0, and he is taking on Cody Brundage. Brundage's last 4 fights, his last 4 wins, have all come by first round finish. So, that is the lineup I have for you guys right now. I'll have more coming after the new year. Merry Christmas and have a happy holiday, everybody. Selain itu, jagoan baru UFC yakni Bionicle kembali mendapatkan kehormatan dengan kembali tampil di event berangka. Sebelumnya, dia sudah menjalani 2 laga pada UFC 285 dan UFC 290. Bionicle dengan rekor tak terkalahkan 5-0 masih akan menghadapi petarung non-peringkat. Nikel sendiri merupakan petarung yang pernah sesumbar akan mengalahkan Khamzat Chimaev. Petarung yang baru menjalani 2 pertarungan di panggung UFC itu memang memiliki rekor yang mengesankan. 5 pertarungan di MMA, Bionicle selalu mengalahkan lawan-lawannya lewat finish di ronde pertama. What's next for Bilal Muhammad as you have now won 8 fights in a row and unbeaten in 9? Tak ingin kehilangan momentum, petarung kelas welter UFC Belal Muhammad juga tak sabar dan tak ingin menunggu terlalu lama lagi untuk mendapatkan sebuah pertandingan gelar. Belal Muhammad sudah cukup lama menduduki petarung 5 besar kelas welter. Namun, petarung berdarah Amerika Palestina sampai saat ini belum mendapatkan haknya untuk menantang sang juara. Dalam 10 pertarungan terakhir, Belal sudah mencatatkan 9 kemenangan dan hanya sekali berakhir tanpa hasil
alias no contest. Satu-satunya hasil tanpa kemenangan didapatkannya saat menghadapi Leon Edwards. Adapun kekalahan terakhirnya sudah terjadi cukup lama, tepatnya pada Januari 2019. Saat itu, Belal dikalahkan Gufnil lewat keputusan angka mutlak. Neal lands to the body around one of a possible three. Shot from Muhammad, nice entry. Neal stays upright at least for now. Yeah, but Muhammad did a great job of getting the hands locked right beneath the butt. Now Neal stays upright at least for now. Yeah, but Muhammad did a great job of getting the hands locked right beneath the butt. Now Neal's Percaya diri dengan kemampuannya, Belal terus mengejar jatah pertandingan gelar yang sudah terlihat begitu dekat. Kepercayaan diri Belal makin membesar setelah ia mengalahkan mantan penantang gelar Gilbert Burns di UFC 288 pada Mei 2023. Saya belum pernah kalah selama 5 tahun, kata Belal Muhammad dikutip dari Sportkida. Tidak ada seorang pun yang seharusnya berada di depan saya untuk perebutan gelar ini. Tidak ada yang harus dikatakan. Bahkan saat menghadapi Gilbert Burns, mereka mengatakan jika saya menang, saya adalah penantang nomor 1. Hanya itu saja, tak ada yang lain, ujarnya. Akan tetapi jalan Belal Muhammad untuk naik ke panggung pertandingan gelar bisa diserobot lagi. Kali ini jagoan baru yang mengancam adalah Shavkat Rakhmonov. Shavkat Rakhmonov is blazing towards the UFC welterweight title. Petarung asal Kazakhstan dengan rekor kemenangan 18-0 di semua ajang telah mencuri perhatian karena seluruhnya diraih lewat finish. Rakhmonov hanya berada 1 strip di bawah Belal Muhammad yang menduduki penantang gelar peringkat 2. Saat ini sedang didiskusikan apakah Shavkat atau Belal Muhammad yang harus mengambil bagian dalam perebutan gelar berikutnya, kata pemimpin redaksi situs resmi UFC Thomas Gerbazi, dikutip via Sport Express Rio. Siapa di antara mereka yang ingin saya lihat dalam pertarungan memperebutkan gelar? Saya tidak punya preferensi. Kedua petarung ini pantas mendapatkan kesempatannya. Belal punya alasan kenapa dirinya yang seharusnya maju ke pertandingan gelar berikutnya. Hanya ada satu pria lain dalam divisi ini yang seharusnya berada di atas sana. Dan itulah Shavkat, pungkas Belal. I mean, I think there's nobody else that it should be but me, right? When I fought Gilbert Burns, I took him on 3 weeks notice, and they told me, you beat Gilbert Burns, you're next. And Dana White said in the press conference after the fight, he's 100% next. So that doesn't make any sense. And if I don't get it, who's going to get it? Shavkat? But, okay, if Shavkat fights it, then who am I going to fight? There's nobody else. I've literally beaten everybody else in the top 5. So the thing that makes the most sense, me fighting Leon next, his team was saying April. I'm down in April. Let's go. And then Shavkat gets winner, and I'm gonna fight Shavkat because me, I want to leave a legacy of being the best welterweight to do it. I'm not gonna sit there and that's UFC 300. Namun ia cuma mengalahkan Wonderboy, dan saya mendominasi Wonderboy sebelum dirinya 2 tahun yang lalu. Well, Shavkat just beat Wonderboy. I beat Wonderboy 2 years ago, and I dominated him. It was and then I beat 2 top 5 guys right after that. So that should be scratched out. He's an amazing fighter, but he should not be skipping me. Saya tidak akan menjadi juara yang cuma duduk dan menantang Conor McGregor atau seseorang seperti itu. Saya ingin bertarung dengan atlet terbaik di dunia, ujar Belal Muhammad. Belal meyakini bahwa dirinya yang akan menantang Leon Edwards selanjutnya. Hal itu tak luput karena Rakhmonov dikabarkan harus menjalani operasi usai mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Ya, maksud saya, Rakhmonov juga akan menjalani operasi pergelangan kaki. Maka biarkan ia beristirahat dan biarkan divisi ini terus bergerak, ujar Belal Muhammad.
charging like a bull when it's